Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Bagi kamu yang tinggal dekat dengan saluran air besar, seperti sungai atau kali, kamu mungkin pernah menemui hewan dengan berbau menyengat ini. Memiliki bentuk aneh seperti serangga tak bersayap, bercapit seperti kalajengking, namun berekor jarum, berkaki 6, serta sungutnya panjang, serta berwarna hitam pula. Wah, hewan apakah ini? Mungkin ada yang mengira hewan ini adalah kalajengking, tapi sebenarnya nih, hewan ini adalah ketonggeng. Nah, agar tak asing lagi sama hewan ini, yuk kita kenalan lebih jauh dengan 7 fakta soal serangga berbau menyengat ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru dari channel Hewan Populer. 7. Gabungan laba-laba kalajengking. Hal pertama yang wajib kamu ketahui dari ketonggeng ini yaitu bentuknya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya nih, kalau hewan ini memiliki bentuk mirip gabungan laba-laba dan kalajengking. Oleh karena itulah, kenapa banyak yang mengira kalau hewan ini adalah kalajengking, tapi bentukannya nggak sepenuhnya mirip sama kalajengking. Ketonggeng dewasa biasanya berukuran 1,5 hingga 3 inci dengan warna hitam. Dan kedua kaki depan yang panjang digunakan sebagai antena untuk menuntun ketonggeng, sisanya untuk berjalan. Lalu ketonggeng memiliki cambuk yang pada buntutnya dinamakan Europyge. Berbeda dari teman kalajengkingnya, bentuk buntut panjangnya ini dibuat untuk sensor. Nah, ekornya yang mirip cambuk inilah yang membuat ketonggeng disebut dengan kalajengking cambuk atau whip scorpion. 6. Makanan ketonggeng. Untuk dapat bertahan hidup, tentunya semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya makanan. Begitu pula dengan ketonggeng ini. Soal makanan nih, ketonggeng atau kalajengking cambuk merupakan pemburu pada malam hari yang memakan serangga dan hewan kecil lainnya. Menggunakan kaki bagian depan yang dimodifikasi jadi peraba panjang, ketonggeng berusaha mencari mangsanya. Nah, begitu dapat mangsa, dia akan langsung menangkapnya dengan penjepitnya. Setelah itu ketonggeng meremukkan dan menumpahkan mangsanya dengan chelicerae atau mulut penjepit yang kuat. 5. Mengeluarkan bau cuka. Selain dikenal sebagai kalajengking cambuk, ketonggeng juga punya julukan lain lagi, yaitu vinegaron. Yang mana kata ini berasal dari kata vinegar, artinya cuka. Bukan tanpa alasan nih kenapa demikian. Karena jika ketonggeng merasa terganggu, dia akan menyemprotkan cairan berbau seperti cuka, yaitu campuran asam asetat dan asam oktanoat yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar di bagian belakang tubuhnya. Karena cairan ini berbau seperti cuka, oleh karena itulah kenapa ketonggeng mendapatkan julukan vinegaron. Selain itu, sumber lain juga menyebutkan kalau pada bagian buntut cambuknya yang panjang itu terdapat kantong yang menyimpan bau yang mirip sama bau cuka. Sang ketonggeng akan menyemprotkan ke arah mulut atau hidung pemangsanya. 4. Tidak beracun. Tak seperti dengan kalajengking yang memiliki racun, ketonggeng adalah hewan yang tak memiliki racun. Yap, meskipun pada dasarnya bentukannya sama saja mengerikannya dengan kalajengking. Meski demikian bukan berarti kamu bisa menganggap enteng hewan yang juga memiliki capit ini. Karena pada saat dia menggigitmu, maka tetap saja akan terasa sakit. Belum lagi cuka menyengat yang dihasilkannya. Atau coba deh bayangin aja bagaimana sakitnya, luka lalu terkena cuka. Duh, nggak kebayang sih ngerinya kayak gimana. 3. Habitat ketonggeng. Hal menarik selanjutnya yang perlu untuk diketahui adalah habitat ketonggeng. Sebenarnya di mana sih habitat serangga berbau menyengat ini? Jawabannya yaitu di daerah tropis dan subtropis. Jadi nggak usah heran ya kalau kamu sering bertemu dengan hewan kecil ini. Untuk lebih spesifiknya nih, ketonggeng suka tinggal di tempat yang gelap dan lembab. Selain itu, kamu juga bisa menemukan ketonggeng di bawah batu, di dalam kayu busuk, dan puing-puing. Oh ya, serangga bau cuka ini sangat menghindari cahaya. Mungkin itu juga lah kenapa mereka suka menggali lubang bawah tanah dengan pedipalpus mereka, sekaligus untuk mengangkut mangsanya. Sambil menyelam minum air sih ini namanya. 2. Lembut pada pasangannya. Hayo, siapa nih yang masih suka kasar sama pasangannya?
Masa kamu mau kalah sih sama ketonggeng? Pasalnya nih, meskipun hewan ini memiliki tampilan yang mengerikan, tapi ketonggeng termasuk hewan yang lembut terhadap pasangannya. Hal ini dibuktikan saat proses kawin. Ketonggeng jantan akan membelai calon pasangan dengan kaki depannya. So cute banget kan? Nah, setelah pembuahan terjadi, betina kembali ke liangnya dan menjaga telurnya saat mereka berkembang dalam kantung mukosa. Lalu setelah telurnya menetas, anaknya akan menaiki punggung sang ibu dan berpegangan kencang dengan pengisap khusus. Takut jatuh nih kayaknya anaknya. Satu, cara mengatasinya. Meskipun tak memiliki racun, tetap saja ya kehadiran ketonggeng ini akan mengganggu kenyamanan. Meskipun demikian, kalau kamu berjumpa dengan ketonggeng, jangan langsung dibunuh ya. Kamu bisa mengarahkannya keluar dari rumah dengan sapu. Tapi kalau kamu memang tak ingin melihat hewan ini, kamu bisa mengatasinya dengan beberapa hal. Pertama, bersihkan rumahmu secara rutin, apalagi pada bagian-bagian yang tersembunyi. Jangan malas membuang sampah secara rutin. Nah, ini nih yang paling penting. Tutuplah celah dan lubang pada kamar mandi, dinding, dan lantai rumah yang seringkali jadi habitat si ketonggeng. Kamu juga bisa menyemprotkan insektisida secara rutin pada area-area yang tersembunyi yang seringkali jadi tempat persembunyian hewan ini. Selamat mencoba ya! Itu dia 7 fakta soal serangga berbau menyengat ketonggeng versi channel Hewan Populer. Komen di bawah yuk, siapa nih yang sering banget ketemu sama hewan ini? Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari Hewan Populer.